Bahkan sampai ada nih Uma ya, dikasih nafkah lahir dalam arti materi, tapi dianggurin, nggak dikasih nafkah batin. Itu zolim nggak sih Uma? Apa ancaman hukuman suami yang zolim seperti itu Uma? Tidak memberikan nafkah batin yang layak untuk istri. Jadi bukan hanya suami yang ketika ditolak marah, istri yang ditolak juga sedih luar biasa. Karena tidak semua perempuan memulai duluan ya. Halo pemirsa, sahabat Uma, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Uma, kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Uma. Sahabat Uma, nafkah dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang sangat penting, di mana nafkah mampu berpengaruh terhadap kekokohan dan kelangsungan dalam rumah tangga itu sendiri. Namun, tidak banyak diketahui banyak orang. Sebenarnya nafkah lahir dan batin dalam Islam itu bentuk spesifiknya seperti apa sih? Dan pengaturan nafkah rumah tangga yang sudah diatur dalam syariat Islam itu bentuknya seperti apa? Kita akan coba untuk mendiskusikan hal ini lebih dalam lagi karena banyak sekali masyarakat yang kurang paham. Sebenarnya nafkah itu kan ada dua ya, nafkah lahir dan juga batin. Namun spesifiknya yang diatur dalam syariat, dalam hukum Islam itu seperti apa? Kita akan coba bertanya langsung pada ahli ilmu yang sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya tidak sendiri. Seperti biasa saya didampingi oleh Ustazah Uma Okistina Dewi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uma, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Insya Allah. Memang beda ya, yang dinafkahi dengan yang tidak dinafkahi itu auranya beda ya. Uma, bicara masalah nafkah, nafkah ini kerap kali menjadi polemik. Orang awam tuh melihat nafkah itu hanya dalam bentuk uang, ya. Padahal nafkah luas sekali gitu. Mungkin dalam Islam bisa dijelaskan Uma, nafkah lahir dalam Islam itu seperti apa, nafkah batin dalam Islam itu seperti apa? Oke, membicarakan mengenai nafkah ini terlihat dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu disebut sebagai qawwam, pelindung, pemimpin karena Allah melebihkan laki-laki sebagian atas perempuan. Yaitu salah satunya adalah laki-laki menjadi pemimpin, qawwam, Allah lebihkan di atas perempuan. Kenapa? Karena dia punya tugas, salah satunya adalah menafkahi. Nah, nafkah itu ada nafkah lahir dan batin, seperti yang tadi Mbak Zeda tanyakan. Kalau kita membahas mengenai nafkah lahir misalnya, nafkah lahir itu ya seperti yang kita ketahui selama ini berupa materi seperti sandang, pangan, papan. Itu dalam bentuk apa saja Uma? Rumah, pakaian, tempat tinggal, makanan. rumah. Sesuatu yang kita bisa lihat. Oke, berarti suami tidak hanya wajib memberikan nafkah untuk makan, tapi juga bertanggung jawab untuk pakaiannya, tempat untuk tinggal, rumah, tempat tinggalnya, bahkan untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, perawatan tubuh, badan itu penting. Betul. Kosmetik ya, ibaratnya skincare kalau di kalau zaman mau istrinya sekarang. cantik berarti harus lebih banyak modalnya. Oke, berarti kan banyak nih Uma suami-suami, kan udah dikasih belanja buat makan, ya udah. Ternyata tidak cukup berhenti di situ ya Uma. Sebenarnya yang primer tuh sandang pangan papan. Adapun kebutuhan yang lain-lain menjadi kebutuhan-kebutuhan tambahan. Kalau suaminya bisa kasih lebih ya alhamdulillah. Ya, kadang suami minta nafkah kan udah belanja buat makan. Mungkin banyak juga suami yang lupa bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan pakaian, tempat tinggal. Itu penting ya Uma, wajib ya. Iya, nafkah lahir. Kalau nafkah batin apa? Kalau nafkah batin itu yang dirasakan. Kalau nafkah lahir tuh yang dilihat ya, kita ada pakaian, ada rumah, ada tempat tinggal. Kalau yang nafkah batin tuh yang dirasakan. Jadi nafkah batin betul, salah satunya adalah berhubungan biologi suami istri. Tapi nafkah batin juga bisa salah satunya berupa rasa tenang, rasa nyaman, rasa aman. Itu nafkah batin tuh. Di dalamnya ada komunikasi yang hangat terjalin. Di dalamnya ada perasaan-perasaan, suatu kegiatan yang akhirnya menimbulkan perasaan nyaman, tenang, aman. Itu nafkah batin. Termasuk juga nafkah batin itu adalah salah satunya adalah pendidikan agama yang diberikan oleh suami kepada istri. Sering lupa tuh ya suami di luar sana. Allah Subhanahu wa taala meminta agar para suami ini mempergauli pasangannya dengan baik. Jadi
termasuk salah satu di dalamnya adalah nafkah batin. Misalnya menenangkan hati istri ketika istri sedih. Jadi kalau istri lagi nangis, kan banyak suami-suami ketika istri nangis nggak peduli sama air mata istri gitu, ditinggal tidur misalnya. Atau istrinya lagi sedih, istrinya lagi nangis, apa sih gitu doang nangis. Atau kalau istrinya lagi mau curhat, apa sih gitu doang jadi masalah. Ngomongin orang terus misalnya. Istri perlu didengerin. Itu juga termasuk itu nafkah batin. batin. Ya? Berarti nafkah batin itu tidak hanya dalam konteks, mohon maaf ya, berhubungan suami istri, Iya. tapi komunikasi yang lembut, yang perhatian, ya itu juga Para suami wajib. itu penting banget loh. Kadang-kadang istri itu kadang-kadang ya nggak perlu solusi sih, tapi perlu didengerin. Betul. Jadi suami kadang-kadang nggak perlu ngasih solusi juga, tapi mendengarkan itu penting banget gitu, sehingga istri nggak merasa sendiri gitu. Iya. Jadi hati-hati kalau para suami-suami yang membuat istrinya terlalu mandiri, artinya kamu sedang mempersiapkan dia untuk bisa hidup tanpa kamu, gitu. Jadi justru kalau istrinya bergantung sama suami, misalnya kalau curhat larinya ke suami, kalau lagi sedih nangisnya ke bahunya suami, kalau lagi ngerasa takut nggak nyaman larinya ke pelukan suami, justru itu perlu dan itu penting, itu membuat istrimu bergantung pada dirimu. Tapi kalau belum apa-apa nggak usah cerita, ngapain sih gitu doang nangis? Belum apa-apa udah di stop dulu perasaannya untuk Itu tidak suami diluahkan. begitu zolim atau enggak sih Zolim, hati-hati Zolim karena ya. istri-istrinya nanti akan merasa nggak punya tempat untuk cerita, nggak punya tempat untuk bersandar, akhirnya nanti lari kepada orang lain yang mau mendengarkan. Subhanallah. Maka hati-hati dengan itu. Termasuk juga ketika suami memberikan nasihat-nasihat kepada istrinya, perhatian-perhatian gitu ya, kata-kata yang menenangkan, menenteramkan, itu semua adalah nafkah batin, teman-teman semua, yang menjadi kewajiban suami kepada istri. Perhatian, Gitu. kasih sayang, Kasih sayang itu perlu. Nah, termasuk salah satunya adalah hubungan biologis. Nah, ini mungkin hari ini kita akan agak masuk ke dalam hubungan biologis ya teman-teman sekalian, bahwa kalau nafkah lahir kita semua tahu lah ya, pemberian nafkah untuk sandang pangan papan kita semua tahu dan kita sudah banyak membahas mengenai hal tersebut. Tapi jangan lupa salah satu nafkah batin adalah hubungan biologis. Laki-laki perlu, tapi jangan lupa perempuan juga perlu. Malah lebih perlu kalau menurut saya. Keduanya kan rapuh ya hatinya. Keduanya dia haus kasih sayang. Iya, dengan adanya hubungan biologis suami istri itu untuk dari sisi wanita ya, itu akan membuat dia merasa dia dicintai. Betul. Karena biasanya perempuan akan melakukan itu kalau udah perasaannya udah ini kan, udah kena kan. Beda kalau laki-laki, kadang-kadang laki-laki melakukan begitu saja hanya gitu. dengan syahwat ya. Ya, kalau perempuan kan harus dengan perasaan, dengan hati. Jadi kalau perempuan mendapatkan itu, maka akan timbul rasa cinta yang terus-menerus gitu kepada pasangannya. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, beliau mengatakan suami melakukan hubungan bersama dengan istrinya, dengan pasangannya, itu setidaknya 4 malam sekali. Itu kalau kata Imam Al-Ghazali. Dan minimal. ini yang paling ideal. Minimal. Ini yang ideal. Kalau kata Imam Al-Ghazali. Walaupun beliau mengatakan, nah pada akhirnya idealnya memang 4 hari sekali. Suami boleh mempercepat atau memperlambat waktu hubungan biologisnya, tergantung kebutuhan masing-masing begitu. Namun kalau Imam Al-Ghazali mengatakan idealnya seperti itu, walaupun nanti beda-beda ya. Kalau kita lihat pendapat-pendapat yang lain misalnya, kalau kita lihat teman-teman sekalian, ada di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu para pasukan-pasukan Islam sedang berperang, dan kemudian terdengar keluhan-keluhan dari para istri yang ditinggalkan berbulan-bulan lamanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berdiskusi kepada anaknya, Sayyidah Hafsah binti Umar, berapa sebenarnya batasan untuk dipenuhi kebutuhan batinnya ini. Mbak Zeda sehat nggak sih? Agak kurang enak badan ya Umar. Apa ya obatnya? Iya, ini dia. Ini ada British Propolis. Jadi, nah, ini British Propolis penting banget Mbak Zeda untuk menjaga kesehatan kita. Jadi Mbak Zeda bisa minum sehari-hari, bisa langsung minum begitu aja, atau bisa juga campur dengan air. Nah, nanti Mbak Zeda akan merasakan hasilnya sekitar 10 hari, 20 hari. Kalau istiqomah, maka insya Allah nggak ada tuh yang namanya batuk-batuk, flu-flu, capek-capek badan. Jadi bagus banget untuk kekebalan tubuh kita ya. Betul. Jadi penyakit nggak gampang kena ya. Betul. Jadi tenggorokan juga buat sakit banget. Mbak Zeda harus minum. Dan Masya Allah. Sama anak-anak juga. Jangan lupa untuk konsumsi British Propolis. British Propolis. Maka akhirnya setelah didiskusikan ternyata adalah 4 bulan, itu sudah paling maksimal. Jadi dikatakan ketika ada pasukan-pasukan Islam yang dibawa perang, biasanya Sayyidina Umar akan membalikan mereka setiap 4 bulan supaya bisa ketemu sama istrinya, karena istrinya punya hak atas suaminya untuk diberikan nafkah batin. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW ingatkan, sesungguhnya istrimu juga punya hak yang mesti engkau tunaikan,
gitu. Jadi selama ini kan kita banyak sekali membahas istri harus memenuhi kebutuhan biologis suami, kalau enggak nanti dilaknat. Sama juga istri juga punya kebutuhan itu. Makanya hari ini kita bahas tentang berapa batasnya ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan 4 hari sekali itu yang ideal. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan 4 bulan sekali itu udah yang paling lama gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi berikutnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 itu ada kalimat apabila mereka telah suci maka campurilah. Setelah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat ini, sebagian ulama berpendapat sebulan sekali. Kemudian ada lagi, kalau kita ingat dalam pernikahan itu ada yang namanya sighah taklik kan. Di dalam sighah taklik itu ingat nggak isinya teman-teman sekalian? Ada di mana pada saat itu suami mengucapkan sebuah janji yang sudah ada di dalam tulisannya, ditandatangani, dibacakan di depan banyak orang di masa pernikahan itu. Apa yang dia katakan? Sesudah akad nikah saya sebagai pengantin laki-laki, kata pengantin laki-laki ini, saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama, disebutkan nama pengantin perempuannya, dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighah taklik yang isinya sebagai berikut. Nih, apa isinya? Pertama, kalau saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau kalau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, termasuk nafkah batin di sini nih, 3 bulan lamanya. Atau kalau saya menyakiti badan jasmani istri saya, atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lebih, misalnya, dan karena perbuatan istri saya itu kemudian istri nggak ridho, dan istri mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apa yang terjadi kemudian maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Jadi di sini kalau berdasarkan isi sighah taklik itu 3 bulan waktunya ya, paling lama seperti itu. Jadi kalau sejauh ini istrinya ridha, istrinya lapang, bersabar, tentu sesuatu yang nggak mudah ya, karena kebutuhan biologis itu kebutuhan nalurinya manusia kan. Kalau istrinya ridha, masya Allah istrinya sabar, maka bisa dilanjutkan pernikahan tersebut. Tapi kalau istrinya merasa saya khawatir nih, kalau nggak diberikan, saya terjebak dalam perbuatan dosa suatu hari nanti, saya nggak pernah tahu, maka istri bisa mengajukan gugatan cerai. Insya Allah, ini menampung beberapa pertanyaan dari masyarakat luas juga ya. Ini menampung pertanyaan dari masyarakat luas juga, mungkin suara hati istri lah katakanlah. Itu banyak yang bertanya seperti ini. Uma, bagaimana kalau saya tidak dinafkahi, ibaratnya dianggurin lah, selama kurun waktu yang lama, bahkan sampai setengah tahun. Itu dalam hukum Islam, apakah saya dizolimi oleh suami saya tidak diberikan nafkah batin? Tidak diberikan nafkah batin dalam konteks Islam seperti apa? Ya, kembali lagi, laki-laki punya kebutuhan, perempuan juga punya kebutuhan. Namun biasanya kalau seseorang ingin melakukan hubungan biologis dibutuhkan perasaan yang tenang, perasaan yang nyaman. Jadi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kalau masing-masing perasaannya nggak tenang dan nggak nyaman, mungkin ya. Jadi sebelum kita mengatakan itu perbuatan zalim atau tidak, kita boleh nggak kita masing-masing dari pengantin ini atau masing-masing dari suami istri ini flashback dulu, bagaimana keadaan kita pada saat itu? Apa yang membuat kita lama tidak melakukan ibadah suami istri tersebut? Apakah pertama memang karena stres? Stres itu membuat nggak berkeinginan kan? Mungkin karena pekerjaan mengakibatkan dia stres, mungkin karena berantem terus. Gimana bisa? Ya walaupun di sebagian suami istri justru berantem itu obatnya adalah hubungan biologis gitu. Tapi di sisi yang lain ada suami istri yang nggak bisa nih karena udah kesel banget nih nggak bisa. Atau kedua karena sakit. Sakit ini makanya harus diobatin dulu. Kan ada orang nggak bisa melakukan ibadah suami istri karena sakit. Makanya biasanya kalau istri mengajukan gugatan cerai, biasanya nanti di pengadilan agama itu biasanya akan ditunggu dulu 1 tahun nih pengobatan dulu nih, sembuh nggak nih? Kalau nggak sembuh ya dikabulkan gitu. Jadi ya kalau misalnya sakit, makanya dibutuhkan kekompakan suami istri untuk saling tolong menolong untuk menyembuhkan satu sama lain gitu. Contoh nih Uma ya, kasus saya pribadi dan mungkin juga mewakili seluruh sahabat Uma yang mungkin punya kasus yang sama. Contoh nih lagi berantem, lagi ribut, nggak serumah gitu ya. Yang harus dinafkahi itu kan seorang istri ya Uma, bukan istri menafkahi suami ya. Katakanlah istri lagi berantem, lagi cemberut, lagi jengkel banget, tapi dia butuh dinafkahi. Sebenarnya kalau dalam waktu sampai 3 bulan, 6 bulan karena ribut, pisah rumah, sebenarnya istri butuh dinafkahi. Hanya karena kondisinya
ribut, berantem, itu posisi suami itu seharusnya bagaimana Umah? Wajib tetap menafkahi atau jika tidak menafkahi jatuhnya zolim pada istri? Ya kalau yang namanya bertengkar ya pasti salah satu harus ngalah ya. Kalau dua-duanya sama-sama keras, padahal masih sama-sama cinta, masih sama-sama pengen, ya nggak bakal bisa ketemu gitu. Jadi kalau kasusnya misalnya di antara, ini saya juga nasihat buat diri saya sendiri ya teman-teman sekalian, bukan berarti saya ini yang sempurna, yang bener, yang menjalankan semuanya, saya juga banyak salahnya juga. Kalau di antara suami istri bertengkar, tapi di satu sisi ada yang namanya kebutuhan yang ingin segera dipenuhi, ya silakan saja, langsung aja datengin. Bahkan nih teman-teman sekalian, bahkan kalau suami nih secara lisan mengatakan saya talak satu kamu, saya ceraikan kamu, itu kan bisa, itu sudah resmi bercerai secara agama, tapi kan bisa kumpul lagi tanpa akad nikah ketika mereka sudah, bisa rujuk lagi. Bisa rujuk lagi tanpa akad nikah ketika mereka berdekatan, berhubungan biologis, kan begitu. Jadi kadang-kadang obat berantem itu sebenarnya hubungan biologis. Berarti ya kadang-kadang untuk sebagian suami istri. Poin yang pertama, suaminya harus lebih dewasa ya. Seharusnya seperti itu. Percekcokan atau pertengkaran. Lihat bagaimana ketika Siti Aisyah marah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah marah. Ya Allah, Masya Allah indahnya. Jadi sayangnya yang nonton ini kebanyakan perempuan ya. Kalau yang nonton laki-laki seru juga nih. Jadi ketika Siti Aisyah marah, yang dilakukan oleh Rasulullah tahu bahwa tabiatnya perempuan ini kadang-kadang kalau sudah dikendalikan rasa cemburunya atau emosinya udah nggak bisa mikir macam-macam, dan kadang-kadang perbuatannya jadi lebih-lebih gitu. Seperti Siti Aisyah ketika cemburu misalnya. Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Waktu itu Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah di rumahnya Siti Aisyah. Ada beberapa sahabat juga. Datanglah salah satu asisten rumah tangga membawa makanan dari istri Rasul yang lain ke rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah kan cemburu dan marah. Kemudian langsung dipukul piring tersebut. Langsung pecah berkeping-keping. Rasulullah marah nggak? Rasulullah nggak marah. Rasulullah tahu istri saya lagi cemburu. Rasulullah SAW hanya mengatakan ibumu ini sedang cemburu gitu. Atau di satu perkara yang lain, ketika Rasulullah SAW mendapati Siti Aisyah sangat marah pada Rasulullah peluk Siti Aisyah gitu. Kadang-kadang bukan malah diem-dieman ya. Enggak, dipeluk Siti Aisyah, dipencet hidungnya Siti Aisyah, gitu ya. Kemudian Rasulullah mendoakan Siti Aisyah. Kalau dibilang ya seharusnya suami lebih dewasa ya. Idealnya begitu, walaupun tentu istri juga bisa matang dan dewasa juga. Tapi kalau kita lihat bagaimana hubungannya Rasulullah dengan Siti Aisyah, justru Siti Aisyah itu bisa redam, kan Siti Aisyah gejolak muda ya, jiwa muda gitu. Diredam, masih kurang stabil. Diredam oleh suami yang mampu menenangkan dirinya. Gitu. Yang penyayang, pengertian. Kadang-kadang istri itu dipeluk aja itu betul. Bisa reda sih. Dia lagi marah-marah, teriak-teriak, nangis-nangis, nggak usah dia apa-apain, cuma dipeluk aja. Biasanya sih cenderung lulus sendiri nanti ya. Lulus sendiri. Gitu. Oke, di luaran sana tuh banyak suami yang mungkin kurang memahami nafkah, makna dari nafkah. Kebanyakan suami tuh nafkah tuh cuma duit aja gitu. Bahkan sampai ada nih Uma ya, dikasih nafkah lahir dalam arti materi, tapi dianggurin, nggak dikasih nafkah batin. Itu zolim nggak sih Uma? Iya dong. Padahal ya kalau katakanlah ada masalah, tapi masalah tidak terlalu besar. Tapi sampai tidak menafkahi. Begini, kalau nafkah lahir ya Uma, sebagai perempuan, sebagai istri kita bisa cari di luar. Kalau tidak diberi nafkah lahir oleh suami, kita dihalalkan oleh Allah untuk bekerja. Sekarang kan banyak wanita-wanita yang independen, wanita yang berdaya gitu ya. Tapi kalau nafkah batin, bagaimana caranya seorang istri mencari nafkah batin di luar? Kan nggak boleh, haram. Nafkah batin istri kan cuma bisa didapat dari suami. Makanya diperbolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya ketika nafkah batin, terutama dalam hal ini hubungan biologisnya tidak dia dapatkan di waktu-waktu batas waktu tertentu. Apa ancaman hukuman suami yang zolim seperti itu, Mah? Tidak memberikan nafkah batin yang layak untuk istri? Ya pastinya kalau orang-orang yang zalim masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman semua. Cuman saya hanya ingin menekankan di sini, seringkali kita ingat sebuah hadis yang bunyinya kalau istri nggak melayani permintaan suami akan dilaknat malaikat sampai pagi gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa seorang istri juga memiliki kebutuhan. Jadi memang kalau bedanya kalau suami kalau minta jangan ditunda ya, jangan ditunda, kita segerakan. Kalau istri setidaknya ketika dia mau juga suami juga kalau bisa menyegerakan juga sih gitu ya, karena jangan kita berpikir istri nggak butuh gitu, istri juga perlu juga untuk suami-suami. Tentu dalam hal ini
ya lihat keadaan ya. Dalam pelaksanaan nafkah batin itu lihat keadaan juga, kapan pasangan lagi capek, kapan pasangan lagi sakit, ya juga nggak bisa dizalimi untuk kita paksa seperti itu. Karena gitu. kita sebagai perempuan bingung nih Uma, kalau nggak dapat nafkah lahir kita bisa cari duit di luar, tapi kalau nafkah batin nggak dapat, waduh. Betul, sebenarnya caranya itu ini kita diskusi juga ya Mbak Zeda ya, sama teman-teman boleh komen di bawah deh. Caranya itu memang kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang memang istri-istri itu masih ada rasa malu ya. Kadang-kadang ya, untuk sebagian orang ada rasa malu untuk mulai duluan sebenarnya. Jadi istri-istri boleh tuh sesekali, kalau kita sering mengatakannya baju dinas ya boleh ya. Karena kan laki-laki itu memang matanya itu memang yang paling utama. Jadi dia tuh memang senang yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Karena jadi jangan pakai daster bolong ya di depan suami ya Itu kayaknya membuat jadi turun keinginan ya. Jadi kalau kita lihat dalam Quran dikatakan zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia itu terhadap wanita. Jadi wanita itu, laki-laki memang visual banget gitu. Visual banget. Jadi salah satu caranya supaya teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Dalam hal ini kita di episode ini banyak membahas mengenai nafkah batin dalam hubungan biologis ya teman-teman semua. Teman-teman boleh kok untuk mengkoleksi beberapa pakaian dinas itu pakai bermacam-macam bentuk atau bermacam-macam warna gitu ya, untuk mengundang suami, bahasa sopannya ya, untuk membuat suami bahagia secara visualnya gitu. Nah suami kalau udah begitu, kalau udah istrinya begitu juga jangan ditolak, karena kadang-kadang istri jadi sedih kalau ada penolakan. Suaminya sedih. Istrinya sedih. Istrinya sedih. Misalnya nih, kalau misalnya istri udah pakai yang wangi-wangi, udah pakai baju-baju bagus, kemudian tadi kan kita sepakat bahwa salah satu yang kita bisa lakukan adalah dengan memulai duluan. Nah kalau sudah memulai duluan seperti itu, biasanya umumnya sih mau ya pasangannya, tapi ada pasangan-pasangan yang menolak. Nah itu penolakan itu rasa sedih yang luar biasa juga untuk seorang istri gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi bukan hanya suami yang ketika ditolak marah, istri yang ditolak juga sedih luar biasa. Karena tidak semua perempuan ya mau memulai Betul. duluan ya. Untuk memulai aja nggak semua perempuan bisa melakukannya kan gitu. Tapi kalau dalam Islam konteksnya gimana sih Uma? Kebanyakan di luar tuh kan seorang istri yang mungkin kurang paham agama, ini pengingat diri buat saya sendiri juga ya. Kadangkala ada istri yang ngapain sih nawarin diri, gengsi gitu. Oh nggak sebenarnya. Bagaimana hukum dalam Islam menawarkan diri kepada suami dalam konteks berhubungan suami istri? Ini sebenarnya pahalanya sebesar apa sih? Iya, ya Masya Allah ya, kalau misalnya itu kan sesuatu yang dilakukan pada pernikahan yang halal, ya pasti akan berbuah pahala. Dilakukan pada sesuatu yang hubungan yang haram ya jadi haram gitu. Ketika seorang istri memulai duluan, yang mana itu nggak mudah, nggak semua istri bisa melakukan itu, tentu bernilai pahala yang sangat besar, karena kan itu bagian dari ibadah. Berhubungan suami istri itu adalah bagian dari ibadah, kenikmatan yang nilainya adalah ibadah yang sangat luar biasa gitu. Beberapa sumber juga mengatakan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Haji, ada yang jaminannya surga kalau menawarkan diri duluan ke suami. Ada beberapa pendapat ulama mengatakan pahalanya sebegini. Yang jelas itu mendapatkan pahala karena itu bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Cuman yang mungkin saya bisa sampaikan di sini teman-teman semua, untuk sampai kepada pemenuhan nafkah biologis tersebut kan kadang-kadang perlu proses ya. Nah untuk perempuan itu nggak mudah, kadang-kadang perlu komunikasi dulu, perlu hubungan yang intimate dulu, baru akhirnya bisa mungkin beliau pada akhirnya mulai menawarkan diri gitu. Seneng banget deh sekarang udah ada Oza Skin. Jadi salah satu favorit saya adalah facial wash ini. Kenapa? Karena ini perpaduan dari bahan-bahan tradisional, bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan modern. Salah satunya ada habatus sauda di facial wash ini dan juga ada HA dan juga ada PHA-nya. Nah, apa aja sih fungsi dari Oza Skin facial wash ini? Ini untuk eksfoliasi teman-teman semua, untuk mengangkat sel kulit mati. Teman-teman tahu kan, yang membuat kulit kita kusam itu karena tertumpuknya kulit-kulit mati di kulit kita. Bagaimana kita bisa menutrisi kulit kita kalau masih tebal kulit matinya? Makanya diangkat kulit matinya dengan Oza Skin Extra Habats Glow Facial Wash Gel. Jangan lupa ya, pakai Oza Skin setiap hari. Penyebab perceraian itu, ingat loh, bukan hanya sekedar ada orang ketiga, atau ada masalah menantu mertua, atau finansial, tapi juga ya nggak ada masalah biologis, masalah ranjang itu juga utama ya. Tapi juga nggak adanya komunikasi loh. Sementara komunikasi yang baik, nafkah batin iya, gitu komunikasi nafkah batin. Komunikasi nafkah batin. Dengan adanya komunikasi yang baik, saling bertanya seharian ngapain, ada cerita apa hari ini. Kan kita sering dengar yang namanya pillow talk. Itu penting banget sebelum tidur.
pillow talk, saling berbagi cerita, itu membuat bonding. Nah, kalau pillow talknya udah lancar, nanti hubungan ke situnya kan lancar, ya kan? Betul, nah, kalau nggak ada komunikasi sama sekali, dingin hubungan suami istri, nggak ada cerita, nggak ada berbagi perasaan, bagaimana bisa langsung ujung-ujung menuju ke hubungan biologis gitu? Khususnya untuk perempuan ya, perempuan kan butuh nyaman dulu, butuh rasa tenang dulu, ngerasa disayang dulu, baru akhirnya dia bisa mulai dan bisa melakukan hubungan biologis gitu sih sebenarnya. Iya, karena salah satu bahasa cinta wanita itu salah satunya ya komunikasi ya. Iya. Komunikasi yang Betul, intens ya, betul. yang dalam, bicara dari hati ke hati. Betul, kan? Itu nafkah batin. Iya, itu yang kadang-kadang sering dilupain sih. Kadang-kadang ngasih uang aja udah. Yang penting kan aku udah ngasih pakaian, udah ngasih makanan, udah kasih tempat tinggal, udah dia lupa. Ada nafkah batin yang dibutuhkan oleh para istri. Gitu. Ya, suami juga begitu, sama dua-duanya. Nafkah batin ini agak complicated ya Uma ya, karena sesuatu yang dirasakan deh intinya. Ya, ya. Karena nafkah batin ini tidak terlihat ya bentuknya. Jadi kadang kita sebagai istri itu mau menuntut nafkah batin itu agak-agak gampang-gampang susah. Kalau menuntut nafkah lahir mana duit belanja gitu. Tapi kalau nafkah batin gimana mintanya ya? Itu gimana sih Uma dalam Islam cara menuntut nafkah batin itu, apa mungkin seorang istri bisa menuntut nafkah batin ke suaminya? Komunikasi sih. Komunikasi kunci dari segala-galanya sih. Kalau kita mau menuntut nafkah batin kepada suami, ya caranya dengan komunikasi. Baik dari suami maupun istri punya komunikasi yang baik, maka jadikan pasangan kita sahabat kita. Makanya dikatakan pernikahan itu 70% isinya ngobrol. Ya. Kalau kita dapat pasangan yang nggak bisa ngobrol sama sekali, menyiksa sekali. Menyiksa gitu ya. sekali. Betul. Karena hari-hari pasti perlu ngobrol. Karena sebelum menikah tuh kadang yang ada di pikiran kita tuh hubungan biologis, hubungan suami istri sudah selesai. Atau yang penting cinta gitu. Yang penting cinta. Udah cinta buta dan sebagainya. Ada 70% itu yang lebih besar, yaitu komunikasi. Iya, salah satunya komunikasi selain hubungan biologis dan yang lain-lain, salah satunya adalah komunikasi. Jadi ini juga pesan sih kepada teman-teman semua yang belum menikah. Menikah itu bukan hanya perkara ya udah aku cinta sama dia gitu, seneng sama dia, senang fisiknya, senang kepribadiannya, tapi pastikan engkau tuh nyambung dalam berkomunikasi. Iya, nyaman dan nyambung ngobrolnya, karena komunikasi nanti akan berdampak kepada yang lain-lain. Dengan adanya komunikasi akan ada bonding yang kuat, dengan adanya komunikasi akan menuju kepada hubungan biologis yang lebih baik gitu. Berarti memang harus sama-sama agresif ya Uma ya. Kalau untuk suami istri iya. Kalau sama-sama dingin gimana caranya? Aduh, bisa nauzubillah min dzalik, perceraian, perpisahan ujungnya. Mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi seorang suami, teman-teman semua punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Tentu saja tidak hanya secara finansial, tapi juga secara batin. Salah satunya dengan menggauli istrinya dengan baik. Hubungan suami istri itu merupakan hak bagi para suami maupun istri. Kenikmatan itu harus didapatkan oleh kedua-duanya. Afwan nih Uma, menggauli istri secara baik itu berarti maksudnya harus memberikan nafkah batin yang layak ya? Iya, dan cara yang baik, cara yang patut. Kan ada cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dalam menggauli istri kan. Kalau sampai ada seorang istri, ada suara hati seorang istri yang tersiksa batinnya, ya Allah, aku tidak dinafkahi batin. Kemudian dia menangis di hadapan Allah. Itu termasuk dapat pahala ya? Saat suami tidak memberikan dia nafkah batin, tapi dia bersabar. Iya dong, Masya Allah. Jangan dikira... Itu bukan dinilai hutang nggak sih Om? Kan tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya, itu kan hak seorang istri. Iya. Apakah itu terhitung hutang dan bisa ditagih nanti di akhirat oleh seorang istri yang dizolimi seperti itu? Harusnya dia memberikannya ya kepada, itu kewajibannya ya. Kewajiban itu artinya kalau tidak dilaksanakan kan dosa ya gitu. Dan seorang istri, kita kadang-kadang lupa ya, ujian kita pikir ujiannya berat yang macam-macam gitu. Padahal salah satu ujian terberat adalah tidak diberikan nafkah batin oleh pasangannya, itu ujian berat, ujian dahsyat loh teman-teman semua. Ketika dia sabar itu ujian yang sangat luar biasa. Kadang-kadang pasangan nggak menyadari hal tersebut dan dikiranya pasangannya baik-baik aja dengan hal tersebut. Ya itu tadi karena nggak ada komunikasi yang berjalan dengan lancar ya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua, untuk teman-teman semua, lagi-lagi hubungan biologis adalah hak bagi para suami dan hak para istri. Sebuah kenikmatan yang harus didapatkan oleh kedua-duanya. Namun ada beberapa case di mana suami nggak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya karena satu dan lain hal, karena penyakit dan sebagainya misalnya. Maka akibatnya si suami tidak bisa menggauli istrinya dengan baik. Maka ini dikembalikan lagi kepada istri. Kalau istrinya sabar, dapat pahala yang luar biasa, atau mungkin bisa diobatin dulu, atau mungkin bisa menemukan cara lain untuk bisa membantu suaminya sampai akhirnya bisa berkumpul lagi, menggauli lagi. Atau kalau memang dia rasa dia nggak sabar dan takut terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia bisa menggugat cerai ya, untuk teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Muslim untuk para suami,
Kata Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, sebab mereka itu adalah tawanan di tangan kalian. Kalian ambil mereka dengan amanat Allah dan kalian halalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Bagi mereka, rezekinya atau nafkahnya atas kalian. Begitu pula pakaiannya dengan cara-cara yang ma'ruf. Jadi kalian punya kewajiban untuk memenuhi nafkah lahir batin pasangan kalian. Masya Allah. Jadi biasanya kita ini kan taunya kalau nggak dinafkahin, nggak dikasih uang belanja, bisa tuntut nanti di akhirat gitu kan. Nafkah batin kalau juga nafkah sama. batin juga bisa ya dituntut di akhirat ya Uma. Masya Allah. Hati-hati nih buat suami ya. Jadi dua-duanya harus agresif Uma ya. Mungkin terakhir ya Uma, bukan hanya istri yang, bukan hanya suami yang harus agresif, tapi seorang istri alangkah baiknya juga agresif ya Uma. Contoh mungkin tadi menawarkan diri, pahalanya besar, memakai baju dinas, atau mungkin hal-hal yang disunahkan seorang istri terhadap suami apa aja selain itu Uma? Kata Rasulullah SAW, istri yang solehah itu adalah salah satunya menyenangkan bila dipandang. Jadi pastikan ketika engkau sedang berada dalam sisi suamimu, maka pastikan ya wangi, cantik, bajunya bagus, baju dalamnya bagus. Jadi boleh sesekali investasi untuk baju-baju yang dipakai di dalam itu, baju-baju yang bagus-bagus gitu. Kadang-kadang kita investasi baju luar yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Kenapa nggak kita investasi untuk baju-baju yang dalam ini juga yang bagus-bagus? Karena lagi-lagi laki-laki itu sangat kuat di visualnya. Maka di luar sana dia melihat banyak sekali yang macam-macam, ataupun di sosmed banyak sekali yang macam-macam. Kenapa nggak kita lakukan itu sebagai seorang istri untuk akhirnya dia bisa memberikan nafkah batin kepada kita. Gitu. Masya Allah. Jadi ilmu baru nih dari Ustazah. Tapi suami juga jangan ya. nyuakin istrinya. Ilmu baru nih ya. Misalkan nih ada istri yang dendam, aduh aku nggak dinafkahi batin nih, zolim nih segala macam. Tenang, di akhirat nanti bisa dituntut ya Uma ya. Ya, untuk suami juga hati-hati karena kalau engkau tidak memberikan nafkah batin bisa jadi suatu hari nanti istrimu akan lari kepada yang lain. Gitu. Udah lari kepada yang lain, di akhirat nanti dituntut, aduh pahalanya berkurang semua, ngeri ya. Jadi hati-hati buat suami yang tidak menafkahi istrinya, baik secara lahir maupun secara batin. Dan memang salah satu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu hubungan ranjang ya, masalah ranjang itu penting sekali. Penting banget, itu paling itu salah satu yang paling utama. Sama seperti makan, minum, hubungan biologis adalah hubungan yang sangat penting dalam pernikahan. Baik, Masya Allah. Jadi kesimpulannya nafkah lahir dan batin itu sangat penting untuk memperkokoh atau memperkuat hubungan rumah tangga. Jangan diabaikan karena sudah diatur dalam syariat dan hukum-hukum Islam, baik nafkah lahir maupun nafkah batin ya, lahir dan batin. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Uma Okistina Dewi atas ilmunya, luar biasa. Terima kasih juga sahabat Uma sudah setia bersama catatan Uma di sini. Saya Zaidah Salim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri bersama Ustazah Oki juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.